Kalau di kampung, kades itu identik dengan poligami. Apakah Bapak bermimpi atau bercita-cita untuk poligami? Saya termasuk orang yang menganut bahwa poligami itu adalah bagian daripada Gimana? syariat. Lebih enak jadi guru, lebih enak jadi kades, atau lebih enak jadi pengantin? Kayaknya nomor 3 lebih enak. Tadi udah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Nah, udah Tina. Tanya we ka ustaz setempat, tapi ulah poho bawa amplop. Kemudiannya doang bisa dijawab. Kades School, kembali dijumpai kalian semua. Dalam kali ini kita akan menyajikan bincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang begitu hebat di usia yang masih sangat muda. Ia sudah menjadi pemimpin dan memimpin ribuan warga. Di usia sangat muda, beliau sudah memiliki pencapaian yang di atas rata-rata. Tapi sebelum video berlanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, mari Kizut, mari kita lanjut. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Selamat datang. Silakan duduk. Ya, Terima kasih banyak Pak Kades atas kehadirannya. Kali ini saya sengaja menggunakan Pak Kades dalam program Bikang. apa itu bikang? Bikang itu Pak Kades kalau bahasa Sunda mah kan awewe. Bikang tadi sok ngendong. Udah gitu, bukan. Jadi dalam program kali ini, kenapa saya mengambil tema Bikang? Bikang itu artinya bincang-bincang sareng Kades Ujang. Oh Nah, iya. jadi kebetulan di Kades berarti kita Ujang. sama-sama Ujang. Ya, jadi Ujang Ujang plus sedunia. Ujang sedunia. Ya. Nanti kita bikin ujang-ujang dasar. Aduh ujang si ujang, aduh Bisa jadi. Ya. Karena dunia tanpa duit malah muter juga. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu sejelas-jelasnya. Baik, terima kasih Pak Kades School yang luar biasa. Terima kasih juga atas undangannya. Izinkan Pak Kades saya memperkenalkan diri. Pasti diizinkan Pak. Untuk pemirsanya bapak-bapak yang ada di luaran sana. Nama saya Ujang Sunanda. Oh, Pendidikan satu alma mater kan dengan Bapak. Kita sama-sama alumni dari sana Pak. Oh, iya. Waktu SMA itu. minta bau sih. Hanya Bapak beda angkatan. Bapak Oh. kan angkatan 2000 ke sana, kalau saya 2000 ke Oh, sini gitu. iya. Pak Kades. Sekarang menjabat sebagai Saya sekarang kepala desa di desa Sukamakmur. Nah, inilah orang nomor 1 di Sukamakmur. Ya, ini orang nomor 1. Alhamdulillah di usia yang sangat muda, baru 17 tahun ya usianya. Ya, lebih sedikit lah. 17 tahun sesana berarti. Di usia ya kurang lebih 17 tahun lah. Alhamdulillah dia sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi pengusaha. Jangan salah penonton. Walaupun badannya kecil tapi itunya besar. Maksudnya, Kemauannya. Oh, siap. Kalau itu harus Kemauan ya. Mimpinya besar. Mudah-mudahan rezekinya juga besar. Amin. besar. Ya, memang begitu. Rumusnya kalau kita mau sukses, mau berhasil, berawal dari mimpi dulu. Oh, Tapi betul. mimpi jangan kelamaan, harus bangun, harus wujudkan mimpi itu. Dream, believe, and make gitu. Oh, siap, mantap, luar biasa. Oh. Jadi di awalnya pernah bermimpi menjadi apa? Awalnya banyak sekali mimpi-mimpi saya. Seperti kata pepatahnya Bung Karno, bercita-cita yang tinggi, andai pun tidak tercapai, andai pun jatuh itu jatuhnya di antara bintang-bintang. Oh gitu. Gitu. Nah, begini, Pak, saya panggil Pak Kades atau Pak Lurah nih? Ya, Pak Lurah. panggil kita gimana ya? Oh, gini, Rekan aja. Pak Lurah sebelum jadi Jangan panggil Pak Lurah deh, kita kan saya lebih junior dari Bapak. Panggil apalah gitu yang lebih ini. panggil Ujang. Adinda gitu. Oh, Adinda. Oh, tidak Adinda, Baginda. Oke. Pak, sebelum menjadi Kades, profesi Bapak apa? Saya sebelum jadi kepala desa waktu itu 2019 yang lalu ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu saya mencalonkan diri. Sebelumnya adalah saya tenaga honorer, pengajar, guru di madrasah ibtidaiyah dan di madrasah sanawiyah yang ada di desa saya. Di sana kurang lebih 10 tahun Pak. Dari 2009 sampai dengan 2019 saya mengajar di sana. Di samping itu saya juga udah punya usaha.
Oh, Siap. alhamdulillah. Berarti dari pengajar sekarang dia jadi Sampai pemimpin. Ya. Kalau boleh tahu antara mengajar antara jadi guru dengan jadi kepala desa lebih enak mana? Sebenarnya ini pertanyaannya apa ya? Sebenarnya bukan masalah enak atau lebih enak mana, lebih tidak enak di mana gitu. Iya. Tapi dua-duanya sebenarnya kalau kita menikmati prosesnya enak-enak aja sebenarnya. Dan tidak pertanyaannya lebih enak jadi guru, lebih enak jadi kades atau lebih enak jadi pengantin? Kayaknya nomor 3 lebih enak. Iya. Ini udah pengalaman. Malum usia masih muda, Ya. dia sudah sukses, Sukses pasti sukses dibanding dengan yang lain juga. Iya sih. Eh, Tetap sama dengan yang lain Pak. Saya nikah istri baru 1 Pak. baru satu. Baru 1. Alhamdulillah bisa, istrinya baru 1, cuma simpanannya katanya 5. Ya betul kan? Ya simpanan itu kan ada di BRI Mandiri, mungkin itu tabungan ya Oh, maksudnya. betul. Bukan istri simpanan ya. Oh. Kendala menjadi pemimpin apa Pak? Di desa mungkin bisa dikatakan sebagai pemimpin, bisa juga kita itu di desa dikatakan sebagai abdi daripada masyarakat Pak. Oh. Gitu. Kalau masalah kendala, tentunya dari setiap profesi, setiap pekerjaan kendala pasti ada aja. Tapi tergantung kita nyikapinnya aja deh Pak kayak gimana. Kalau saya sih enjoy aja Pak. Jadi intinya gini, pemirsa, beliau memposisikan sebagai kadis ini sebagai abdi negara, abdi masyarakat ya. Jadi kita mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk negara. Tapi kita mengabdi tetap dengan bermartabat. Oh, Ya, kita seorang pengabdi yang bermartabat gitu. Dan mungkin pengabdian kita terhadap masyarakat itu insya Allah bisa dirasakan oleh masyarakat yang lain juga. Kalau boleh memasukkan, sebenarnya kita hidup, kita berkarya bukan untuk yang pro, bukan untuk yang kontra, Betul. tapi kita untuk menjalankan tugas kita selaku abdi dari masyarakat. Iya, ya. betul Pro sekali. dan kontra itu hal yang biasa. Gitu. Hal biasa, makanya itu tadi saya katakan ke Bapak, masyarakat yang berbeda-beda itu semuanya juga warga kita. Iya. Itu harus kita layani dengan baik. Nice. Tadi kan kuncinya kata Bapak, kita mengabdi dengan bermartabat. Jadi tidak ada mendiskriminasi atau membeda-bedakan. Betul Pak? Betul sekali. Karena kita juga dalam menjalani kehidupan bukan hanya menjalani keinginan, tapi juga menjalani kenyataan. Gitu. Menjalani kenyataan. Terus di satu sisi ketika ada pro dan kontra itu hal yang biasa, karena memang kita tidak punya hak untuk menutup mulut-mulut mereka di luaran, tapi insya Allah kita punya hak atau punya kemampuan untuk menutup telinga kita dari omongan-omongan mereka yang berkontra. Luar biasa. Sebagai pelayan yang kadang kita berhubungan dengan masyarakat pro dan kontra, itu mungkin dianggap hal yang wajar. Namun tadi di satu sisi apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kita bisa menjalani dengan baik. Iya betul, saya sepakat sekali Pak Lurah. Sengaja juga, terima kasih sudah diundang. Kalian ini saya mau nanya boleh, Pak Lurah. Saya datang ke sini selain daripada memenuhi undangannya Pak Kades, juga saya minta Pak Kades lebih dulu menjadi kepala desa dibandingkan saya. Itu ya, Pak. Terus dari segi usia Pak Kades lebih tua dari saya. Maksud saya gini, kemudian apa yang ingin saya dapatkan dari Pak Kades adalah pertama adalah saya istilahnya pengalaman atau nasihat buat saya yang baru 2 tahun. Pak Kades kan sudah 4 tahun, saya baru 2 tahun jadi kepala desa. Apa nasihat buat saya atau mau sharing pengalaman buat saya apa? Kalau masalah nasihat, mungkin saya orang yang kurang bijak jika diminta nasihat gitu, karena ketika kita memberikan nasihat, apa yakin kita sudah melaksanakan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain itu. Cuma di satu sisi kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan ya satu sama lain, apalagi ketika rekan kita salah. Cuma di dalam hal ini mungkin saya berpesan bukan hanya kepada para kepala desa, kepada siapapun. Intinya ketika kita menjalankan profesi apapun dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya di kepala desa, karena setiap profesi pasti ada pro ada kontra. Kadang profesi pasti ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, sisi apapun mungkin yang akan ada di profesi itu, nah, tapi kita tetap tidak keluar dari jalur, dari rel memang yang sudah diharuskan. Oh Ya. sepakat. Setuju sekali. Ya, selain usia muda dan juga pengalaman yang begitu banyak,
karena kedewasaan seseorang tidak hanya dilihat dari usia, tapi juga dari pengalaman. Nah, Bapak Kepala Desa yang sudah memiliki banyak pengalaman, mungkin ada motivasi atau masukan untuk para generasi sekarang gitu. Baik itu mereka yang memang berminat menjadi kepala desa ataupun tidak berminat jadi kepala desa, paling tidak kita Ya, memberikan motivasi buat mereka. iya siap. Makasih Pak Kades. Yang pertama mungkin sifatnya bukan masukan atau apa ya. Ini Iya. hanya sharing aja buat teman-teman yang ada di luar sana gitu ya. Bisa juga ini jadikan motivasi oleh teman-teman mungkin ya. Saya sekarang pada saat saya dilantik jadi kepala desa, usia saya belum genap 30 tahun pada saat itu. Iya. Sekarang udah 31 tahun ya. Walaupun ukuran kesuksesan itu tidak dinilai dari jabatan ataupun harta gitu ya, tapi sebagian besar orang menginginkan punya jabatan, punya kedudukan dan lain sebagainya gitu ya. Pada kenyataan adalah memang kita hidup di dunia kan gitu. Hanya ada beberapa syarat yang mungkin kita harus miliki untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Yang pertama tadi saya sudah menyampaikan bahwa di awal kita harus punya mimpi, punya cita-cita. Setelah itu kita buat roadmapnya, kita buat skala prioritas kita apa yang ingin dicapai. Kemudian lakukan hal-hal kecil mulai dari diri kita, gitu ya. Jangan sampai kita punya tujuan besar, hal kecil pun tidak mau melakukan. Tidak akan mungkin yang besar bisa terwujud kalau yang kecil saja kita tidak melakukan. Kemudian kaitannya tadi dengan dunia pemerintahan, apalagi dunia pemilihan, tentunya ini kan kita membutuhkan banyak konstituen, membutuhkan banyak orang, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi yang pertama kita harus pandai-pandai membuat komunikasi, gitu ya. Di antara mimpi atau ambisi Pak Lurah yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai apa? Tentunya saya ingin pertama ya terkait dengan pekerjaan kita hari ini, tentunya saya ingin yang paling penting adalah saya selalu ingat bahwa kata guru-guru kita, saya terutama, bahwa mengatakan janji itu adalah utang. Saya ingin memberi janji saya kepada warga masyarakat dalam satu periode ini, mudah-mudahan saya bisa menunaikan semuanya. Apa yang saya janjikan di awal ketika proses pemilihan, saya bisa wujudkan dalam waktu 6 tahun. Tentunya itu kan bukan perkara yang instan, bukan yang harus 1 tahun ini selesai, 2 tahun ini selesai, tapi itu visi misi untuk 6 tahun ke depan gitu kan. Mudah-mudahan itu yang pertama. Karena saya selalu teringat kata guru saya bahwa janji itu adalah utang. Itu yang cita-cita terbesar saya sekarang, gitu ya, terkait dengan untuk kepentingan warga masyarakat, untuk kepentingan Kalau di kampung, kades itu identik dengan poligami. Apakah Bapak bermimpi atau bercita-cita untuk poligami? Saya termasuk orang yang menganut bahwa poligami itu adalah bagian daripada syariat Islam. Jadi poligami bagian daripada iman. Iya, diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kan zina, yang nggak boleh itu. Enggak, yang saya tanyakan apakah punya bermimpi atau ambisi untuk poligami? Tadi sebagai orang yang mengakui bahwa itu bagian dari syariat Islam, otomatis ya kita harus percaya itu, harus mempercayai ayat Al-Quran itu gitu Pak. Sudah melakukan itu? Walaupun paling tidak niat ada gitu kan. Tapi ini di skip ya nanti. Tayangin nanti yang nonton istri saya di rumah. Oh, tenang. Pasti nggak di skip. Iya, biasanya kalau urusan gini-gini kan perempuan sensitif gitu. Yang nonton channel kita laki-laki semua? Oh iya. Suka? Suka. Berarti intinya ada keinginan. Dan kata guru saya, kalau nggak niat-niat aja kamu nggak diakui sebagai umat Islam. Kalau nggak punya niat itu. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam. Pak, kalau betul. Maaf. Oh, iya. Tadi kan ya, tidak diakui sebagai umat Islam. Iya. Tapi kita harus ngajam di dalam diri kita. Begitu. Dan kita harus yakin. Coba fokus ke kamera, diulang kalimatnya. Iya. Oh, betul. Topiknya diganti-ganti. Ganti topik. Di antara usahanya apa saja? Itu selingan aja. Ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi di samping saya mengabdi kepada warga masyarakat sebagai kepala desa di Sukamakmur, juga saya ada beberapa usaha lah yang bergerak di bidang properti. Gitu. Tuh, hebat. Bisa di kades, orang kene, buka properti. Pasti lo bakal boga nanti di aku. Nggak ada Pak Kades. Hah? Ini Percaya tuh. Pemirsa percaya tuh. kita harus percaya.
kalau saya itu orangnya setia. Oh gitu. Yang kemarin ketemu sama saya siapa itu Lurah? Silakan ketua. Ya Pak Kades, izin kenalkan ini ketua BPD di desa saya di Sukamaju. Sudah senior, luar biasa. Istrinya aja ada 2. Kalah kita. Oh enggak, Pak, udah 3 ya. Kita lu aja kali. Selamat datang Pak Ketua BPD ya. Oke Bapak Ketua BPD yang sudah senior, jika diperbolehkan saya minta nasihat buat kami nih ya, buat kita Ujang dan Ujang gitu. Oh ya, buat di acara Bikang ini apa yang ingin Bapak sampaikan untuk nasihat untuk kami juga untuk para penonton. Ya mungkin nasihat tentang gimana caranya biar poligaminya aman kayak beliau gitu. Oh, boleh. Baik, terima kasih Pak Kades Jaya dan Pak Kades Kamal kebetulan kita ketemu di sini berkaitan dengan apa yang diminta saran ya, bukan nasihat ini ya, sudah saran. Saran itu bisa diambil atau dievaluasi dari pengalaman yang dialami sendiri. Yang pertama kaitan dengan poligami. Secara agama memang diperbolehkan ya. Dengan nisa'i masna wa sulasa. Kemudian yang kedua, secara pengalaman. Saya sampaikan tadi Pak Kades Kamal saya udah 30 udah hampir 40 tahun ya, 30 tahun. Pak, maaf, kalau ini istrinya berapa Pak? Ya, Ini istrinya berapa? kurang tahu masih satu. Masih Yang satu. saya tahu masih satu. Saya Bapak tahu. Saya nggak percaya berarti sama saya. Saya udah ngomong dari tadi 1 Pak. Kaitan dengan itu, ya ini hanya sebagai saran. Kalau bisa, walaupun secara agama diperbolehkan, ketika kita sebagai pejabat pelayan publik, kalau bisa tetap satu. Kenapa alasannya? Satu di sana, satu di sini, itu maksudnya Pak. Karena yang pertama, kita sebagai pengayuh masyarakat, ketika kita berangkat dari keluarga, misalkan ada perselisihan dengan istri yang pertama, kemudian ya mungkin ada juga permintaan atau keinginan dari si yang kedua, sehingga akan membuyarkan konsentrasi kita dalam pelayanan masyarakat. Dan pernah salah satu riwayat mengatakan bahwa kesuksesan suami adalah dukungan dari istri. Itu adalah istri yang pertama. Kalau kedua ketiga, Berarti kalau yang dukungnya banyak, istrinya banyak, Lebih banyak sukses. yang dukung. Lebih Kalau sukses. saya- Kalau memang bisa amanah, bisa adil, seizin istri yang tua boleh. Karena kita disarankan secara agama. Tapi kalau tidak ada izin dari istri yang pertama, saya harap mohon untuk jangan beristri. Dan kita melayani masyarakat terus, dan posisinya ketika kita berangkat dari rumah, kita ada persediaan dengan istri, otomatis emosional kita dalam masyarakat itu akan terbawa. Ya, Dan kita tidak akan berfokus setuju, setuju. ke pekerjaan itu. Ya. Boleh itu tadi dengan catatan ada izin dari istri yang pertama. izin semua. Ya. Izin semua. Itu kembali kepada Oh, masing-masing. daripada minta izin lebih baik kita maaf sudah. Tuh, makanya udah nyandung. Karunya istri pertama, usum kampanye mah kapan cerita kajang muncul cari istri keseri, abis dipilih, akhirnya nggak jadi dia nyeri karunya ulahnya. Nah, Siap. Enggak mah. Itu yang pertama. Nggak ketahuan maksudnya. Ya enggak. Nggak ketahuan. Sekali. Terima kasih banyak kepada Bapak Kades Sukamamur, Bapak Ujang Sunandar, dan juga Bapak Adul selaku Ketua BPD. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh penonton Kades School. Ya. Tetap jangan lupa like, comment, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita video-video dari Kades School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.